Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Asmarani Putri dengan NIM 20222 dari kelas Sistem Informasi 402 atau 4S402. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan sistem informasi untuk memenuhi tugas UTS saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keamanan sistem operasi. Jadi yang pertama itu kita masuk di pengenalan keamanan sistem operasi. Oke, jadi sistem operasi itu adalah fondasi dari setiap komputer dan perangkat elektronik. Memahami konsep keamanan sistem operasi sangat penting untuk melindungi data dan informasi sensitif dari ancaman siber. Saat ini akan memberikan gambaran umum tentang konsep dasar keamanan sistem informasi operasi. Yang pertama masuk di ancaman dan risiko dalam sistem operasi. Ada malware. Virus, trojan, dan malware lainnya dapat merusak sistem, mencuri data, dan mengganggu operasional komputer. Ada serangan hacker. Jadi, penyusup dan hacker dapat mengeksploitasi celah keamanan untuk mengakses sistem dan data yang sensitif. Yang terakhir ada kehilangan data. Oke, bencana alam. Kesalahan manusia dan serangan cyber dapat menyebabkan hilangnya data penting dan informasi berharga. Kita masuk di prinsip-prinsip keamanan sistem operasi. Yang pertama ada kerahasiaan. Menjaga kerahasiaan data dan informasi sensitif dengan menggunakan metode enskripsi dan kontrol akses yang ketat. Yang kedua ada integritas. Memastikan data dan sistem tidak diubah atau dimanipulasi oleh pihak yang tidak berwenang dengan pengamanan firewall dan pemantauan perubahan. Yang ketiga ada ketersediaan, memastikan sistem dan layanan dapat diakses oleh penggunaan yang sah, kapanpun dibutuhkan dengan manajemen backup dan pemulihan yang efektif. Yang terakhir ada akuntabilitas, mencatat dan melacak semua aktivitas dan perubahan dalam sistem untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan. Terus kita masuk di manajemen hak, akses, dan otoritas. Yang pertama ada identifikasi pengguna. Jadi memastikan setiap pengguna terdaftar dengan identitas yang jelas untuk memudahkan pelacakan dan pertanggungjawaban. Yang kedua ada pemberian hak akses. Mengatur hak akses pengguna berdasarkan prinsip minimal, memberikan akses sesuai kebutuhan tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga ada otorisasi terkontrol, menerapkan sistem otoritas yang ketat, mewajibkan persetujuan dari pihak yang berwenang untuk setiap tindakan kritis. Yang keempat ada pemantauan aktivitas. Jadi memantau dan mencatat aktivitas pengguna untuk memastikan kepatuhan dan mendeteksi penyalahgunaan hak akses. Kita masuk di poin perlindungan terhadap malware. Jadi, setiap operasi yang handal harus dilengkapi dengan perlindungan yang kuat terhadap ancaman malware. Hal ini mencakup antivirus, firewall, dan sistem deteksi intrusi yang komprehensif. Upaya ini bertujuan untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani berbagai jenis malware seperti virus, trojan, worm, dan ransomware. Pembaruan sistem, manajemen patch, dan pemantauan aktivitas sistem secara proaktif juga merupakan langkah penting untuk menjaga keamanan sistem operasi dari serangan malware. Kesadaran pengguna tentang praktik keamanan yang baik juga berkontribusi besar dalam melindungi sistem dari ancaman malware. Masuk di enskripsi dan keamanan data. Di sini ada enskripsi data. Jadi, enskripsi adalah kunci utama untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data. Dengan menggunakan algoritma enskripsi canggih, data dapat dilindungi dari akses yang tidak sah. Dan di manajemen kunci enskripsi, sistem manajemen kunci yang andal memastikan kunci enskripsi tersimpan dengan aman dan dapat diatur dengan efektif. Ini menambah lapisan perlindungan untuk data sensitif. Dan di bagian backup dan pemulihan data itu secara rutin dan prosedur pemulihan yang kuat memastikan data dapat dipulihkan dengan cepat jika terjadi insiden seperti kehilangan atau kerusakan data. Kita masuk di pemantauan dan deteksi intrusi. Ada 3, yaitu yang pertama ada pengawasan aktivitas.
Jadi di sini itu memantau aktivitas pengguna dan sistem secara real time. Yang kedua ada pendeteksi anomalia dan ini mengidentifikasi perilaku dan pola yang tidak biasa. Yang terakhir ada sistem peringatan dini. Ini itu memberikan peringatan dini untuk mencegah serangan lebih lanjut. Pemantauan dan deteksi intrusi ini merupakan aspek vital dalam menjaga keamanan sistem operasi. Dengan menerapkan pengawasan aktivitas, pendeteksian anomalia, serta sistem peringatan dini, organisasi dapat mengidentifikasi dan merespon dengan cepat terhadap ancaman keamanan yang mungkin terjadi. Yang poin berikutnya ada pemulihan dan backup sistem. Di sini ada 3. Yang pertama ada backup berkala. Jadi, backup data secara rutin untuk memastikan pemulihan sistem jika terjadi kerusakan atau kebocoran data yang tidak diinginkan. Yang kedua ada prosedur pemulihan. Pemulihan memiliki prosedur pemulihan yang jelas dan terstruktur untuk mengembalikan sistem ke kondisi normal dengan cepat dan efisien. Yang ketiga itu tempat penyimpanan aman. Jadi ini itu tempat cadangan data di tempat yang aman, seperti cloud atau server eksternal untuk menghindari kehilangan data akibat bencana di lokasi utama. Poin berikutnya kebijakan dan prosedur keamanan. Yang pertama, kebijakan keamanan sistem. Jadi ini itu penting memiliki kebijakan keamanan yang jelas dan komprehensif untuk mengatur tanggung jawab, prosedur, dan standar keamanan dalam organisasi. Yang kedua ada manajemen hak akses, menerapkan kontrol keamanan yang ketat untuk mengelolaan hak akses pengguna, seperti menerapkan autentikasi multifaktor dan pengkinian berkala. Yang ketiga ada pemantauan dan pelaporan. Jadi memantau aktivitas sistem secara berkala dan mengembangkan sistem pelaporan insiden keamanan yang efektif untuk merespon yang cepat. Yang terakhir ada kesadaran keamanan pengguna. Di sini itu melakukan program pelatihan dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran pengguna terhadap praktik keamanan yang baik dan identifikasi ancaman. Kita masuk ke yang terakhir, poin terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa saya buat itu, keamanan sistem operasi merupakan aspek penting dalam menjaga keamanan dan integritas data di dalam komputer. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keamanan yang baik, organisasi dapat melindungi aset digitalnya dari berbagai ancaman dan risiko yang dapat mengganggu kelangsungan bisnis. Oke, itu saja video yang saya dapat jelaskan. Apabila ada salah kata atau salah ucap, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.